Tapi ini kan tahanan korupsi. Ya kan? Udah suap, merintangi penyidikan lagi. Berlapis-lapis pasalnya. Yang mempengaruhi kan pasti itunya Jokowi lagi gitu kan. Ya kalau misalnya pakai logika, ya nggak mungkin lah gitu ya pimpinan KPK seperti itu. Korupsi tetaplah korupsi. Besar kecil nggak boleh kita permisif sedikit pun. Misalnya KPU aja bisa disuap. Kepercayaannya gimana sama demokrasi di Indonesia? Oh iya. Misalnya KPU aja bisa disuap. Kepercayaannya gimana sama demokrasi di Indonesia? Oh iya. Kalau memang Bang Anies ya Nggak ada bukti, ya nggak akan naik. Mau siapapun yang memerintahkan. Ini Dinda Kanda kita di sini. Iya. Jadi kita LK1 latihan hanya apa nih? Latihan. Emang gitu Bang. Jadi Kebelingeran. penontonnya dipanggil Dinda Bang. Oh gitu. Jadi mengingatkan kembali ke masa-masa kita ya kan di mahasiswa. Akbar dulu kan. Benar. Tapi lu kalau di KPK itu dipanggilnya Kanda Dinda juga. Enggak ada abang. Oh, gitu. Sama juga kan. Polisi betul kan sana. Abang. Meskipun banyak juga kan orang-orang organisasi Cipayung banyak nggak? Enggak sih, enggak banyak. Titip diri bisa nggak situ Bang? Titip diri Hongkong. Gua aja 26.000 orang yang itu, yang itu apa namanya ikut tes. Yang kepilih cuma 52 orang kalau pegawainya. Zaman lu tuh? Iya. Zaman lu masuk? Angkatan kedua. Padahal lu ini Bang, lu padahal Iya kan dulu KPK all major. Iya dulu KPK all major. Semua jurusan karena untuk merekrut orang-orang yang baru bersih. Ya masih bersih lah. Makanya kan didoktrin KPK, gue KPK banget. Karena gue angkatan kedua, KPK belum ada apa-apa. Iya. Ya kan? Udah bikin ormas pula Bang di KPK. Iya, ada pegawai kan, ada pekerja kan. Lo nggak mau ini mengikuti jejak Johan Budi Sabto Pribowo? Kayaknya Febri ya. Untuk masuk partai, untuk masuk politik Bang. Cuma satu periode doang dia. Begitu itu nggak kepake karena bukan siapa-siapa lagi. Udah wakil staf khusus sekarang. Siapa? Johan Budi, JBSP. Staf sus apa? Wakil ketua MPR. Staf sus Bambang Pacul. Ya itu kan kasihan aja nggak ada kerjaan. Ya kan menjadi kan orang itu nggak ada kerjaan kan gimana? Tapi memang karena Pak JBSP ini sebagai alumni KPK ini ya, Pak Pacul tuh di forum-forum terbuka juga bilang memang ini Johan Budi ini agak susah. Yang lain pakai misalnya mandi politik, dia nggak mau kan. Yang lain pakai apa dia tetap tegak lurus. Ya, dia berharap politik itu masih lurus dan sebaik yang dia pikir gitu. Ternyata kan udah sebrutal ini. Dia mau lurus, tapi dia berharap berdoa semoga ada lega yang menangin gua gitu kan. Dia langsung ketahuan gua. Kan gitu. Ya kamu gimana ya? Dibacain. Bang Johan dibacain nih sama juniornya. Ya kan kalau kayak gitu. Iya coba kita masuk ke situ dulu. Apa ke Johan? Video kawannya Bang Johan dulu. Oh iya ini yang paling baru deh Bang Johan. Bang Johan lagi. Bang Yudi. Ini kan ini top of mind karena ini udah masuk nih belum? Udah dari tadi udah masuk. Wah gila. Dari sejak Kanda Dinda itu udah masuk. Dikat. Nggak bisa. Bagus itu bagus. Ya kan. Nah ini yang paling menarik karena tuduhannya serius. KPK mengkriminalisasi dan karena ini adalah kriminalisasi, Sekjen Hasto ini menganggap dirinya adalah tahanan politik. Seperti Bung Karno yang dibuang ke mana? Ke ND. Dan tidak bisa kalau kata podcastnya Bang Akbar Faisal sama Bu Koni saya dengar tidak bisa mengirimkan buku Cindy Adams. Pertanyaannya pertama emang nggak bisa ke KPK ngirim buku. Kedua kenapa Pak Hasto belum baca buku ini? Aku pikir udah ngontok, udah habis gitu kan. Buku bisa dihafalkan. Semua Al-Quran aja bisa, harusnya dia ada bisa. Yang lebih mudah bahasanya ibaratnya gitu kan. Itu jangan harusnya Pak Hasto itu dengan level segitu. Dia harus bisa tuh. Buku Cindy Adams halaman segini di alinea kebrik segini ya udah bisa masuk ke taraf itu. Menulis 2 disertasi soal Bung Karno. Iya, harusnya ya. Udah nggak perlu lagi buku Cindy.
Harusnya. Tapi kan beliau kasih sebut. Tapi gini lah, ini langsung menjawab aja lah supaya Bang Yudi ini bisa kasih penjelasan dulu, enlightenment ya. Silakan, Dinda. Baik, terima kasih rekan-rekan pers, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih. Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba. Proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Mantap. Ini total politik. Yoi. Ini tahanan politik. Kan sama-sama TP. Kota politik itu tahanan TV. Gitu. Nah, gimana Bang? Kayak kalau tahanan politik kan kayak zaman dulu banget ya. Orde baru ya. Orde baru, Iya kan? zaman Belanda kolonial dulu. Iya, karena melakukan perlawanan. Berlawanan. Tapi ini kan tahanan korupsi. Ya kan? Udah suap, merintangi penyidikan lagi. Berlapis-lapis pasalnya. Jadi ya kalau bagi saya sih nggak bukan hal yang pertama ya. Kalau yang pertama kita kaget, ya kan? Terus bilang wow, tahanan politik gitu ya. Sebelumnya kan KPK juga sering lah menangani kasus-kasus politik ya. Dan memang untuk kasus korupsi kan bahkan ada definisi korupsi politik, ya kan? Dan kalau bicara teknis misalnya sebelumnya kan KPK sudah menangani sekjen partai kan sebelum ini pernah. Nah, Ya. Abang boleh nanganin kan? Iya, sekjen. Jadi abang menangan siapa? Ya apa namanya? Petris. Rio ya. Oh, Petris. Rio. PRC ya kan itu yang pertama. Kemudian ini kan sekjen. Sebelumnya malah ketua umum partai. Iya. Ada 4 kalau nggak salah ya. Setnov. Lutfi. Ya Lutfi. Kemudian Dharma Ali. Iya, satu lagi yang Romi. Iya, 4 lah. Dan ketika tuduhan politik dan sebagainya ya sebuah hal yang biasa ya. Jadi saya pikir KPK B aja. Kan bukan hanya orasi-orasi ini ya, bahkan dilaporkan ke sana kemari ya. Digugat ya. Bahkan Kasatgasnya kan saya baca si Rosa Purwobekti itu digugat 2,5 M. Ya, sementara kalau kita lihat LHKPN-nya enggak kurang dari itu gitu. Kalau misalnya dikabulkan disuruh ini nombok pinjol. Iya. Nanti ada ini lagi penyidik KPK terlibat pinjol. Iya. Begitu debt collector yang lihat, wah penyidik KPK Nggak jadi lagi ya kan? Malah nambahin aja. Lagi Bapak HP kena pinjol padahal Bapak bekerja untuk negara gitu ya. Kalau gitu plafon Bapak saya naikin deh. Ya, Gitu. Ada itu. Nggak tahu. Jadi memang kasus Hasto ini kan sebenarnya kasus tindak pidana korupsi biasa ya. Namun saya melihat kan ada beberapa hal yang kemudian di-spill ya. Pertama, bahwa misalnya Harun Masiku itu adalah korban. Penyuap-penyuap ini adalah korban. Enggak lah. Menyuap dan disuap ya masuk neraka, bukan. Kalau hukum itu bukan begitu. Menyuap dan disuap itu adalah tindak pidana korupsi. Dua-duanya kena. Karena apa? Ada meeting of mind di situ ya. Ada kesepakatan. Yang satu diuntungkan, yang lain juga diuntungkan. Sama-sama. Kemudian yang kedua, tidak ada kerugian keuangan negara. Oh kan kasusnya tidak ada kerugian keuangan negara. Ya iyalah memang kasus korupsi itu hanya kerugian keuangan negara. Enggak, ada 7 macam. Ya, tergantung perbuatannya. Ya, ada kerugian keuangan negara, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi. Ya, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ya, coy gitu ya, termasuk kerugian keuangan negara. Jadi ada 7 gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi, ya KPK kan tentu mengerjakan sesuatu itu dengan alat bukti dan barang bukti. Nggak pernah mungkin KPK nggak ada keterangan saksi diada-adakan.
Ada barang bukti direkayasa. Dari tidak ada menjadi ada. Pasti semuanya sudah prosedur. Bahkan Bang di saat KPK dalam tanda kutip dicap buruk kemarin itu kan sempat diancam. Itu juga standarnya itu Bang. Betul. Jadi ketika dulu ya saya mungkin pengkritik paling keras KPK pada masa Firly ya. Sehingga kemudian Firly terjungkal karena dia melakukan dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Walaupun sampai sekarang belum ditahan gitu ya. Meskipun udah tersangka kan? Udah tersangka. Nah, prosesnya kan sudah jelas ya. Kita nggak ngomong hasil, ngomong prosesnya. Mulai dari proses misalnya pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, itu semua jelas. Termasuk kasusnya Hasto ini kan pengembangan penyidikan. Dari penyidikan yang sudah ada, ternyata pelakunya nggak hanya yang sudah ada, tetapi ada pelaku berikutnya. Ya, kemudian pengembangan penyidikan ini ya dimulai dari di Satgas sendiri ya, mengumpulkan barang bukti, kemudian membuat slide ya untuk presentasi di depan. Pertama itu deputi penindakan dulu. Di depan deputi penindakan itu ada direktur penyelidikan hadir, kemudian direktur penuntutan hadir, deputi penindakan pasti hadir, pegawai mulai dari penyidik, penuntut juga hadir. Di situ sebenarnya udah gelar perkara kecil ya, sebelum nanti dibawa ke pimpinan. Jadi disaring dulu di situ. Anda mengajukan si A untuk menjadi tersangka, apa buktinya? Wah, semua menanya di situ. Mungkin perdebatan keras terjadi di situ sebelum dibawa ke pimpinan ya. Nah, kemudian kalau emang udah clear, baru dibawa ke pimpinan. Nah, di kepimpinan semua yang hadir di situ hadir juga. Termasuk 5 orang pimpinan. Jadi ujian itu ada 5 pimpinan. Nanti pimpinan lah yang akan menentukan naik atau tidaknya. Dan untuk kasus Hasto, pimpinan nggak ada satupun yang dissenting opinion. Walaupun mereka baru ya, mungkin yang kenal itu kalau nggak salah hanya 2 ya, Pak Setio dan Pak Fitro. Kalau yang satu pernah direktur penyidikan, satu direktur penuntutan. Orang lama KPK lah ya. Iya, orang lama KPK. Artinya 5-0 tanpa dissenting opinion. Artinya kan penyidik mampu untuk menjelaskan kepada pimpinan KPK dalam gelar perkara tersebut bahwa ini ada buktinya. Dan faktanya benar ya, walaupun penyidik dilapor sana, lapor sini ya, tapi bahkan namanya di-spill terus ya. Sementara publik nggak tahu orang yang mana nih Rosa Purwobekti gitu ya. AKBP Rosa ya. Iya, AKBP Rosa Purwobekti ya. Orang yang mana gitu ya. Nah, kemudian dia tetap fokus dan akhirnya kan kasus ini tuntas. Dan akhirnya P21 dibawa ke jaksa. Nah, ini yang menarik ya. Jaksa itu kan adalah jaksa yang dari kejaksaan. Penuntut umum, mereka dipekerjakan di KPK. Mereka sudah mengawal kasus ini dari awal. Ada petunjuk-petunjuk dari mereka. Dan jaksa itu ya tidak akan pernah berani menyidangkan suatu kasus korupsi kalau buktinya nggak cukup. Kan yang akan bertanding di pengadilan mereka, bukan penyidik. Iya, betul. Wah, saya dulu selalu dikritisi sama jaksa kalau kurang-kurang apa kasih petunjuk. Lu jangan beratin gue, ibaratnya gitu. Iya, kan? jangan beratin gue nanti di persidangan. Betul, karena jangan sampai ini tempur jaksa. Betul, jangan sampai jaksa melakukan penyidikan di sidang. Kan? Kalau di sidang kan hanya membuat fakta yang ada penyidikan, jadi fakta persidangan untuk meyakinkan hakim. Jadi jangan sampai kerja 2 kali. Ya, mencari apa yang nggak ada. Misalnya mereka membaca waktu penyidikan, mereka membaca BAP saya, ya. BAP saya dia oh ini belum lengkap Yud. Misalnya hanya saya bersama dengan 4 orang. Dikasih petunjuk, panggil lagi, cari 4 orang itu siapa namanya. Ya kan, perbuat detail sekali jaksa. Ya, kemudian mereka akan membuat surat dakwaan. Ya, surat dakwaan tuh mereka juga nggak main-main ketika melakukan sesuatu. Ya, misalnya ada uang sebesar 600 juta, ya 400 juta diberikan misalnya, itu sudah ada keterangan saksi kah, alat bukti kah. Jadi nggak main-main, jadi nggak ada ngarang indah kayak bikin novel, ya kan? Ya kan mereka bukan novelis kayak Raditya Dika, ya kan? Atau ini ya Terelie. Ya Terelie gitu kan? Nggak, bukan, pasti ada itunya. Jadi saya kaget ketika kemarin ya dibilang sama
mantan jubir KPK malah. Ya. Kawan lu dong. Iya, sahabat juga kan. Iya, saya udah berdarah-darah sama dia sama di KPK kurang lebih 4-5 tahun gitu ya. Jago main PS juga nggak dia? Ya, Mungkin Nintendo dia. Agak beda jalan kan. kolonial. Kemarin bilang beda jalan ya. Udah beda jalan. Makanya waktu dia nangani Sambo saya bilang kalau misalnya nanti ketemu jalan buntu, ya saya bilang putar balik. Gitu. Ternyata nggak putar balik. Masih lurus. Bahas lagi ya. SEL sebelumnya gitu ya. Terus. Jadi, Pak, tadi apa mana tadi? Jubir KPK. Ya, bilang itu diduga oplosan. Ini kan menarik gitu. Saya yang di KPK aja nggak mungkin. Kalau biasanya kan kalau memang pembelaan itu kan, ya saya pikir kalau misalnya orang KPK ya biasa ya ini aja sama kayak lawyer-lawyer yang lain lah. Ya kan nggak terlalu menyerang begitulah. Biasanya kan formil bahwa ya kami akan mempelajari dakwaan, ya kami akan kami buka semuanya di persidangan. Kalau dia oplos kan kerjanya kan kayak nggak pernah di KPK, ya kan? Saya pikir udah Febri udah ratusan, kita mainnya udah ya, karena kita hormati, udah ratusan kali lah kompres kemudian ketemu kan jasa-jasanya itu kita saya kan nama-nama ada Pak Wawan, itu jaksa senior, ya kan? Nggak mungkin nggak kenal. Nggak mungkin nggak kenal lah, jasa senior, udah menangani kasus besar. Jadi ya tadi dikatakan bahwa KPK sudah benar dengan tadi melimpahkan kasus ini ke persidangan supaya jelas semua. Karena kan di praper KPK masih spill dikit-dikit, ya kan? Ngumumin waktu penetapan tersangka spill dikit-dikit, bahkan waktu ditahan. Ya, artinya sekali lagi kembali lagi pada tadi ya, bahwa Pak Hasso itu bukan tahanan politik. Ya, dia adalah tahanan kasus korupsi plus merintangi penyidikan. Jadi ya kemudian ketika dikatakan KPK terburu-buru. Ya terlalu cepat P21-nya. Padahal kan saya masih ingin menghadirkan saksi yang meringankan dulu. Kenapa? Ini kesannya saya dipercepat. Terus praper katanya. Apakah lagi praper tuh 2. Yang lainnya cuma 120 hari, saya cuma 2 minggu. Nggak sampai gitu kan. Itu menurut lu gimana Bang? Gus gugur. Iya kan? Nggak masalah. Pak Setia Novanto juga sama. Kan bukan, ini kan penyidikan itu bukan perlombaan. Ya kan, ada cepat, ya ada maraton gitu kan, sprint maraton, atau kayak dulu kita film kartun yang bibip-bibip gitu kan, apa namanya? Road runner gitu kan, nggak seperti itu. Ya, kalau memang tadi saya katakan, ketika memang penyidikannya sudah lengkap, ya sudah limpahkan. Kan tadi saya katakan, kalau misalnya masih banyak bolong-bolong bahasanya, ada yang nggak nyambung, ada missing link. Jaksa pasti ngomel kan? Ngomel. Lu nyusahin gua aja lu gitu kan? Karena lebih sulit untuk menanyakan di persidangan dibandingkan dengan di pemeriksaan. Kalau persidangan cepat, ya kan? Bapak lihat orang ini pakai baju merah nggak? Ya kan? Kalau di persidangan kan, coba Bapak ingat-ingat lagi. Terus waktunya lama kalau penyidikan di ruang pemeriksaan yang dingin. Ya kan, ada 3 CCTV, ya, ruangannya sempit. Kayaknya di sini ada pengalaman di sini. Ada. Gue juga baru tahu ternyata minggu lalu pas ketemu abang. Gue juga pernah. Aduh, lu pernah diperiksa? Nggak masuk ruang pemeriksaan. Masuk. Gue nggak diperiksa. Peninjauan. Pemantapan aja. Pemantapan aja. Pemantapan. Jadi biasanya kan butuh ini apa namanya? Kalau ini pemantauan ya benar ya. Aklimasi dulu. Aklimatasi kayak ikan ya. Ikan kan sebelum ditaruh akuarium. Iya, aklimatisasi dulu. Kayak atlet mau main di Eropa, kita cari dulu suhu yang di puncak ya kan supaya suhunya. Nah, jangan sampai lu Gue masuk situ, gue nggak mau lagi ke sini. Nah, coba dong. Lu masuk situ gue potong akta nih. Enggak, waktu itu dia masuk sebenarnya sama temennya berdua. Udah janjian kan, kita berdua akan masuk. Terus temennya mengkhianati. Balik kanan. Kita kemari. Jangan terlalu detail. Tapi dia berani masuk KPK. Iya. Karena memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya takut kan yang punya masalah. Udah ada KTP gue udah ada di situ loh. Udah disadap belum? Lanjut. Ya, jadi intinya bahwa ini ada murni penegakan hukum. Ya, tentu asal praduga tidak bersalah kepada Pak Hasso untuk kita kedepankan ya. Nah, kita harapkan bahwa
ya nanti kan guilty or not guilty ya di pengadilan. Tapi Bang, kalau kata Mas Hasto tadi, ini karena penyidik atau tadi pimpinan yang memutuskan itu terpengaruh pihak luar sehingga tidak ada dissenting opinion. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini kriminalisasi dan saya tahanan politik seperti kata dia. Ya gimana ceritanya? Bisa nggak dipengaruhi sampai nggak dissenting opinion itu karena pihak luar apa karena? Ya yang mempengaruhi kan pasti itunya Jokowi lagi gitu kan? Ya kalau misalnya pakai logika ya nggak mungkin lah gitu ya pimpinan KPK seperti itu. Di KPK itu seperti itu kalaupun ada orang megang pimpinan ya kalau dia nggak nyampe megang bawah pasti akan berontak bawahnya. Kayak yang lu pernah alami ini ya? Iya, saya misalnya disuruh naikin A, kalau nggak ada buktinya nggak mungkin. Contoh misalnya Formula E, kita lihat kan bagaimana katanya Pak Anies mau dijadikan tersangka. Ya sampai sekarang nggak jadi tersangka. Kalau benar ini adalah KPK-nya menurut pengacaranya Hasto Ediski Jokowi, kemudian Hasto mengatakan waktu di podcastnya siapa gitu ya, ya mengatakan bahwa Jokowi ingin mensangkakan Anies, ya itu perintah Jokowi, itu perintah Jokowi, ya kan? Tapi kan nggak ada bukti. Sama seperti waktu Bang Novel ada di KPK, kan dituduh tuh sama buzzer-buzzer yang sekarang udah berubah haluan. Katanya wah ini Anies nggak naik karena ada Bang Novel. Begitu Bang Novel disingkirkan waktu zaman Firly yang sangat ingin menaikkan Anies, nggak naik juga. Karena bukti tadi saya katakan kalau misalnya di KPK itu nggak ada bukti nggak akan ada orang berani ya menaikkan, bahkan kalaupun megang pimpinan KPK sekalipun kan tetap menjalan penyidik. Ada penyidik pun mau cawe-cawe nggak akan bisa. Mereka penyidiknya macam-macam di KPK itu, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari penyidik KPK-nya sendiri, dari penyidik PPNS, dari kementerian-kementerian ada di situ. Makanya kenapa di KPK ya itu red flag lah ketika orang bilang KPK dikuasai ini. Ya mungkin mereka merasa dekat dengan ini ya. Ini dipilih misalnya pimpinan. Tapi kan di KPK itu bukan sistem komando yang enggak. Tetapi di KPK itu tadi saya katakan semua punya hak suara, hak bicara. Ya walaupun sekarang mungkin levelnya saya akuin turun ya semenjak jadi ASN. Tetapi kalau penegakan hukum nggak mungkin main-main. Tadi saya katakan kalau misalnya dia megang penyidik nih misalnya kan, penyidik kan macam-macam satu satgas itu. Makanya bagusnya KPK gitu. Jadi kalau ada penyidik dari unsur dari mana, misalnya dia bermain, ya pasti sendirian. Dia nggak mungkin ngajak dari misalnya instansi yang lain. Wah bisa lu bisa dilaporin. Oh jadi saling ada check and balance di dalam itu Bang ya. Oh ya walaupun terkadang ya sering ini ya debat-debatnya nggak masalah menurut saya. Itu dinamika misalnya waktu saya jadi ketua wadah pegawai. Misalnya waktu itu kan kita tahu saya disomasi di apa yang nggak jadi masalah. Ya kan? Kemudian ya sekarang bahwa ketika dikatakan pimpinannya dipilih sama Jokowi 10 itu kan. Tapi kan kemudian prosesnya di akhir kan Pak Prabowo. Jadi saya pikir ya kalaupun kemudian ya pihak Hasto pun ingin ya bermain media, bermain opini publik dan sebagainya, ya saya pikir itu hanya ingin menyenangkan hatinya saja, gitu kan? Bahwa publik ya ingin mendukung, tapi kan enggak juga. Publik kan sudah cerdas. Kenapa? Sekali lagi ini kasusnya korupsi bos, berat kalau kasusnya korupsi. Tapi kan beliau menganggap kasusnya terlalu kecil untuk dijadikan problemnya KPK. Ini kan apa sih dibanding yang lain? Waktu belau, kenapa pilih ini? Cari picking sekali. Itu yang berikutnya. Setelah waktu kemarin Spil ini udah korban, padahal sebenarnya pelaku. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan itu. Jadi ini kan sebenarnya kasusnya suap kepada awalnya adalah komisioner KPU ya. Komisioner KPU ini adalah penyelenggara negaranya. Nah, kalau suap itu adalah setiap orang. Ya, artinya siapapun. Ya, akhirnya termasuk Pak Hasto, ya kan? Bersama-sama Harun Masiku, ya, kemudian Doni, ya kan? Harun Masiku gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, apakah kasus ini kecil besar? Kasus itu lihat dari 3. Jumlah, figur, dampak. Kalau dari jumlah ya 600 juta mungkin kecil.
Buat Pak Hasto. Buat Pak Hasto ya. Iya, buat kita mah besar. Kirain katanya udah ini. Bisa hampir melambung. Kalau dapat 200 juta bisa hampir pensiun kita nih. Ada santai dulu nih, Langsung 6 bulan dah. Partai politik tutup dulu. Iya, tutup warung. Tutup warung dulu ya sebentar ya gitu. Bisa jalan-jalan Bang kita Bang. Oke. Iya. Tapi Jangan abang pakai ukuran Pak Hasto buat rakyat Indonesia. Nanti marah netizen bang. jangan mengukur baju orang ya. Mengukur baju kita. Oke. Tapi buat beliau kecil. Oke. Betul. Ini angkanya 600 juta kecil. Mungkin kalau dibandingkan dengan 300 triliun dan sebagainya. Iya. Oke. Tapi yang penting korupsi tetaplah korupsi. Besar kecil nggak boleh kita. Permisif sedikit pun. Wah, pakai kata permisif udah sedikit intelek lah. Iya. Anak sekolahan. Kemudian yang kedua, Jumlah figurnya. Oh, Figurnya. KPU loh bos. Penyelenggara. Ya. Komisioner kan. Komisioner KPU di Indonesia. Cuma berapa orang? Itu Cuma kan? berapa orang. Iya. Kemudian kita lihat bahwa kalau misalnya KPU aja bisa disuap, kepercayaannya gimana sama demokrasi di Indonesia? Oh iya. Betul. Ya kan? Ini sama kayak dulu Pak Akil Mukhtar kena MK. ketua MK Iya. kena Betul. korupsi kan? Betul. Dan Gimana bisa lembaga peradilan ini kan? iya, dan akhirnya dampaknya krisis kepercayaan pada KPU. Oh, misalnya KPU membuat suatu keputusan yang menguntungkan sebelah pihak. Oh, jangan-jangan disuap. Ya, orang faktanya ada, bisa disuap. Ya. Si Wahyu Setiawan, oh jangan-jangan ada orang partai nih di KPU. Walaupun kemudian bilang bahwa mereka independen. Ya kan? Jadi macam-macam lah. Ya, kemudian Berarti pemilu kita ini bohong-bohongan aja nih. Ya, iya, betul. Kan sekarang mendapat gitu. Orang faktanya ada yang ingkrah. Jadi satu nilai, Nilai. yang kedua Figur. yang ketiga Dampak. Iya kan? Enggak itu aja mudah gitu. Figur, dampak, jumlah. Kadang kita lihat banyak korupsi triliunan, ya. Tapi figurnya siapa dia? Cuma kepala dinas gitu. Tapi dampaknya besar. Jadi 3 ini nggak harus akumulatif. Oke. Ya 1 di antara 2 antara 2 atau 3 di antara 3. Karena pernah juga saya menangani figurnya oke, dampaknya luar biasa, ya kan? Jumlahnya besar. Ugal-ugalan, ya. Ugal-ugalan, ya kan? Ya, kayak Itu perfect tuh ya. Perfect lah, kayak kemarin misalnya 1.000 triliun, ya kan? Apa namanya istilahnya Kuadriliun. Ya. kuadriliun. Kita aja belebet ngomongnya. Karena kita 1.000 triliun itu kita mati hidup berapa kali tuh bisa dapetin begitu ya? Iya, turunan kita sampai berapa ya? Bisa beli PS berapa Makanya banyak Mas, kan? Iya. Mas Bud, jadi saya sering menganalogikan kalau dulu kan korupsi itu di atas meja, ya kan, kemudian di bawah meja, di atas meja, sekarang mejanya dikorupsi gitu kan. Kemudian ya dulu korupsi kan orang buat 7 turunan. Sekarang buat 1.000 turunan. Ya bagaimana mereka bisa korupsi sampai tadi saya katakan sampai ratusan triliun itu buat apa? Ya kan bahkan waktu kemarin Buat kaya lah, abang nggak Iya. ngerti sih duit banyak. Iya, karena belum punya duit banyak ya. Jadi nggak ngerti ya, kalau nggak ngerti. Kayak kemarin kita lihat waktu penggeledahan di rumahnya Jarod Richard misalnya ya. Hampir 1 triliun. Iya. Itu bisa sebanyak itu dikumpulin gitu kan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya kembali lagi bahwa ya tentu ya saya masih percaya bahwa KPK kalau untuk proses ini yang nggak akan mengada-ngada. Kita tahu bahwa memang dari awal kasus ini kan juga sudah banyak kontroversi ya. Kejadian di PT IKA, pemulangan. Rosa Prudek itu sempat dipulangkan sama Firly loh. Ya kan? Tapi akhirnya kembali lagi kerja di KPK sampai sekarang gitu ya. Jadi dan ya udah Febri kan termasuk yang salah satu tahu kondisi saat itu gitu ya. Suasana kebatinannya kayak apa. Ya, seperti itu. Jadi Tapi waktu itu misalnya gini bang, ada juga misalnya ini kasus kan udah lama banget. Kenapa baru sekarang lagi diangkat? Ini kan kalau nggak politik apalagi? iya, kan nggak masalah. Pertama belum kadaluarsa. Yang kedua ormas masiku pun belum ketangkap. Yang ketiga buktinya ada. Ya, kalau buktinya nggak ada, ya susah. Kan ada banyak, berarti kan ada banyak bukti-bukti baru. Jangan terpengaruh dengan opini yang dibentuk ya bahwa pertama ini diingkrah nggak ada nama Pak Hasto. Kan kasus kan berkembang. Saat itu dalam dakwaan sebelumnya kan ada 3 gitu ya. Misalnya
nggak ada namanya Pak Hasto, ya ketika sekarang ada, ya berarti kan buktinya berkembang. Peristiwanya tetap sama kayak masa lalu. Ya kayak dulu ada pembunuhan misalnya, ada 3 orang ya pelakunya. Tapi kemudian berikutnya bertahun kemudian, oh ada nyata nggak cuma 3 ada 4. Ya dari pengakuan lah, keterangan saksi lah, seperti itu. Termasuk yang kedua, saya kemarin melihat dikatakan bahwa ini kayak pengulangan, ya copy paste malah, gitu ya. Jadi saya pikir, peristiwanya memang sama. Harus dilihat dong dakwaan itu apa sih? Dakwaan itu kan dakwaan kepada orang, per orang itu. Nah, tapi peristiwanya sama. Nah, namun ada penekanan lebih. Kayak masing-masing tersangka waktu itu. Nah, sekarang di Pak Hasto, ya memang peristiwa pidananya ada yang hampir sama. Kan teman-teman katakan hanya selembar yang baru. Ya berarti selembar itulah, ya kan, yang merupakan perbuatannya Pak Hasto. Penentunya. Iya, penentunya. Kan perlu 30 lembar. Enggak terus. Ya kan nggak mungkin ada. Sejak kapan hitungannya halaman itu sejak kapan? Itulah. Justru kalau beda loh. Dulu kronologisnya begini, sekarang begini. Nah, itu aneh. Iya kan? Kan kronologis tetap sama. Jadi ada 2 ya. Ada analisis fakta. Itu kronologis. Peristiwa itu semuanya sama. Saya kayak waktu menangani kasus DPRD Sumut, ya, itu dari yang perkaranya berapa orang sampai kemarin terakhir, yang hampir satu DPRD. Iya, tapi satu DPRD gitu ya. Sama kayak Malang ya, Pak. Ya, Malang gitu kan, terus Luma. Itu kan ya sama, cuman begitu di dakwaan yang tersangka ini, ya ada 2 lembar, 3 lembar terkait perbuatan dia. Menerima di mana, kapan, di mana. Tapi urutan kronologis dari mulai bagaimana cara dia menerima duit ya, walaupun dia anggota ya. Kan harus jelaskan. Misalnya pertemuan dulu antara gubernur dengan ketua DPRD-nya. Kan nggak cuma di sini, taruh tipis sekali nanti berkasnya. Jadi harus ada ininya. Kronologis ya. Iya, harus ada ininya lah. Apa namanya, faktanya dari awal. Sehingga dia bisa nerima duit. Gitu kan. Seperti itu, Mas. Nah ini juga Bang, lu mau nanya soal videonya Hasto, putar lagi aja kali ya? Iya, ada yang lebih panjang lagi ya, ada beberapa dia ngomongin soal ini, tapi sambil gini, kayak misalnya gini Bang, ya secara politik ya kan di media banyak bahwa kabarnya Ibu Megawati udah menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo, sehingga pada waktu itu ada kesepakatan atau ada kompromi sehingga Mas Hasto waktu itu nggak ditahan. Iya. Kemudian ditahannya baru sejurus kemudian. Itu masuk akal. Masuk akal nggak tuh Bang? Ya kalau saya pikir gini ya. Memang kalau ya namanya usaha gitu. His name is trying gitu. Namanya juga usaha. Tapi lucu juga lu Bang. Tapi dalam pemeriksaan nggak begini gua. Oh iya, lu galak ya? Mau nyoba. Dia udah nyoba. Capek. Jangan diulang-ulang terus Bang. Kapan lagi hostnya di instrum. Iya, ya kan? Ini nanti berdampak 3 nih. 1. Secara nilai dia nggak punya nilai. Korupsinya nggak jelas. Tapi figurnya lumayan. Yang ketiga berdampak total politik, ada yang mau datang. Orang jangan sampai apa. Nanti di komen-komennya. Ternyata percaya orang mau ngiklan total politik ini nggak jadi. Plot twistnya begini kan? Plot twistnya pantesan dia bisa tahu KPK. Pernah ke KPK kali. Ternyata peninjauannya dia tadi studi tour. Gue juga pernah sekali KPK bos. Ngisi materi. Lanjut. Iya. Apa tadi tuh? Apa tadi? Itu mungkin nggak tuh? Oke. Ada intervensi ya. Jadi intervensi. Sekarang jadi akhirnya pas diperiksa, pulang nggak jadi ditahan. Tadi saya katakan KPK itu orang sudah tahu lah KPK tadi saya katakan isinya apa. Mereka mau nyoba, siapapun mau nyoba misalnya, nyoba kepimpinan, ya kan? Anak buahnya nggak mau gimana? Tiba-tiba kan pimpinan KPK juga udah tahu anak buahnya kayak apa. Iya. Kalau misalnya dari yang tahanan politik gue pengen dengerin lagi belakangnya. Misalnya penyidik mengatakan bahwa disuruh apa? Kami mau nahan. Oh enggak, saya nggak mau nahan. Ya udah, kami mundur. Jadi malu KPK. Malah nggak solid dong. Ya kan? Sama seperti kalau misalnya menyatakan penyidik jangan ditahan ya, gitu kan. Tapi kalau pimpin lo, kamu kok nggak nahan? Ada apa kamu? Nah, ada check and balances tadi saya katakan. Wah, dan semua orang tahu lah, politisi negeri tahu
Ya, lu KPK itu nggak mungkin cuma bisa megang pimpinannya doang. Oke. Ya kan, nggak mungkin Itu megang pemain tahu lah itu ya, pemain itu tahu gitu kan. Makanya kan saya katakan Firly misalnya, ya kan dia tewas juga ibaratnya quote-unquote ya Bang ya. Betul, dulu mungkin dia kuat karena misalnya wah dia udah menyingkirkan 75 orang melalui TWK, 57 akhirnya diberhentikan gitu ya. Tapi kan jatuh juga. Dan Firly pun juga ketika bermain di KPK kan dia bermain legal formal ya. Ya dia tahu di KPK itu wah tembok aja bisa bicara, ya kan? Bisa di KPK pegawai paling rendah pun bisa melakukan perlawanan. Wah misalnya pegawai ada pengalaman, misalnya direktur gitu ya, dilaporkan sama anak buahnya. Ya akhirnya ya direktur tersebut ya keluar ya dari KPK gitu kan, resign gitu ya daripada malu gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa di KPK pimpinan itu ya kita harus berani untuk melaporkan, dan sampai saat ini pun di KPK nggak ada yang bisa mempengaruhi, bahkan pimpinan yang lama pun, misalnya ada pimpinan lama nih ya kan, ada yang coba Pak tolong bantu saya Pak, nggak akan berani dia, cawe-cawe nggak akan berani karena udah putus aksesnya. Kalau ada orang Johan KPK, Budi itu belum tentu bisa cawe-cawe itu. Pak Johan Budi makanya nggak bisa. Kan? Betul, makanya ketika Pak Johan Budi ya dia menjadi DPR, dia menjadi jubir istana dan sebagainya saat itu ya nggak bisa dicawe-cawe. Ketika dia mau ngubungi siapa, ngubungin ini Pak maaf Pak saya nggak bisa bantu misalnya ya, kalau dia misalnya ya nggak bisa, paham juga Pak Johan Budi nggak bisa KPK. Makanya cari info aja mungkin betul, bisa lah ngobrol cari itu info. yang saya tanyakan, kenapa pihaknya Hasto, pengacaranya orang hukumnya, kenapa nggak tanya Johan Budi? Iya benar juga ya. Gimana KPK, betul nggak kalau misalnya ya ini adalah politisasi, Pak Johan Budi udah paling depan, ya kan? Iya, mantan pimpinan KPK. Itu lebih dahsyat lagi, mantan pimpinan KPK, mantan jubir KPK pertama. Wah, apa nggak hormat? Orang KPK hormat sama beliau gitu ya, gitu. Tapi untuk kasus tentu nggak dulu gitu ya. Nah, tapi kan Pak Johan Budi juga paham, ya kan nggak mungkin. Kalau misalnya, tapi kenapa Bang Febri mau ya? Ya kan itu profesional. Kalau Pak Johan Budi kalau misalnya membela pun kan udah pertemanan, ya kan? Tapi Pak Johan Budi nggak ngomong apa-apa sih ya dalam kasus ini. Ya? Makanya nggak ngomong, kan betul. Dewan Kolonel soalnya. Itu apa tuh? Ya pokoknya intinya ya apapun itu ya, pokoknya ya, Pak ada orang KPK di sana, ya mantan ya Pak Johan Budi, yang Pak Johan Budi adalah saya menganggapnya walaupun beliau bukan pimpinan tapi founding father KPK. Ya artinya kalau saat ini ya kayak saya sekarang mengkritisi KPK waktu zaman Firly, pungli di rutan dan sebagainya. Tapi kalau proses penegakan hukum KPK nggak berani main-main. Masalah nanti ya, lepas di pengadilan dan sebagainya putusan hakim, gitu ya. Jadi KPK nggak bisa main-main. Anak buahnya itu keras KPK. Tapi nggak tepat untuk mengatakan ini adalah KPK-nya Jokowi gitu. Ya nggak tepat lah KPK edisi Jokowi. Ya kalau kita bicara bahwa tahanan politik ya kan saya anak sejarah ya. Ya paham lah, udah ngelotok lah, ya kan. Kan tahanan politik itu kan ketika terjadi represi dari penguasa. Kan Jokowi bukan penguasa. Apa Hasto mau nuduh penguasa sekarang, tapi nggak berani. Nggak berani. Ya kan banyak orang mengkritik Jokowi, tapi mengkritik yang sekarang nggak berani. Ya kan? Gitu. Ya nggak fair dong gitu ya. Kalau tahanan politik itu kan, kalau misalnya Hasto disangkakan terkait dengan hate speech misalnya. Ya, atau undang-undang ITE. Masih debatable kita. Oh iya, subjektif ya. Subjektif. Atau ya, penistaan agama gitu kan. Ahok gitu misalnya itu kan subjektif kan. Iya, mungkin bisa inilah. Bisa tapi kan kalau korupsi jelas ada saksinya. Ada barang buktinya. Bahkan KPK sudah men-spill ya. Ada percakapan. Mas, kalau ada rekaman penyadapan ya, itu nggak main-main loh. Kayak Mas telepon berdua. Ya. Saya punya rekamannya. Saya harus ke ahli yang bisa menyatakan bahwa itu adalah orisinil. Ini benar identik suaranya Mas Budi dan Mas Ari. Ya, ada ahli yang ngomong gitu. Apalagi sekarang ada AI segala macam. Ada nanti kurvanya nanti. Ada kurvanya. Dia punya mesinnya, kurvanya ini mirip. Nanti contoh sampel suaranya dikirim, nanti dia akan mempelajari. Dan ini mirip. Jadi nggak ada ada-adain. Sekarang mau ngada-ngadain apa? Wah, malu Mas. Kan di persidangan, masalahnya di persidangan lawyer kan bisa nyecer saksinya. Wah, apalagi kalau saya lihat sekarang ini, kayaknya nanti di persidangan
keras nih. Seru, keras, ya kan? Wah, saksi-saksi kalau dia istilahnya oleng-oleng keterangannya, waduh, pasti akan di ini. Dan saksi itu pasti memberatkan dari penuntut umum ya? Iya, pasti awalnya kan penuntut umum pasti yang akan memperkuat dakwaan mereka kan untuk nanti dituntut seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ya kalau misalnya pembelaan dilakukan secara media, ya mungkin mereka merasa kuatnya di sana ya. Apalagi saya melihat kan memang kenapa selalu dituduhkan ke Jokowi ya dibandingkan dengan menghadapi sidangnya gitu ya, menghadapi penegak hukumnya, karena kan pengen riding the wave gitu kan. Ya karena ya mungkin ada mereka ada wah kita nggak boleh nih kita sendirian, kita bersatu dengan orang-orang yang benci Jokowi gitu ya. Ya yang ini sebagainya dengan harapan, tapi mereka lupa ya kan mereka juga pernah bermusuhan dengan orang-orang yang benci Jokowi juga ya kan. Jangan gue pura-pura damai lalu itulah. Oke bang, kita dengerin dulu Pak Ahmad Tirto. Kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan cermat secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum. Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Perlu rekan-rekan pers ketahui bahwa proses P21 juga terlalu dipaksakan. Selaku tersangka, kami sudah mengajukan saksi yang meringankan. Namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke KPK ternyata tidak pernah diperiksa. Pada saat P21 saya juga sedang dalam keadaan sakit, radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga. Tetapi itu pun tetap dipaksakan sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar dan ini adalah suatu pelanggaran HAM yang sangat serius. Proses P21 di KPK rata-rata 120 hari. Tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu. Mengapa? Sebab untuk menggugurkan proses pra-peradilan yang kedua. Persoalan yang saya hadapi juga tidak ada kerugian negara. Jadi tidak ada kerugian negara. Memproses kembali perkara yang sudah inkrah, nyata-nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. Inilah muatan kriminalisasi politik. Saya berjuang tentang nilai-nilai demokrasi, tentang menjaga konstitusi, menjaga peradaban Indonesia yang seharusnya dibangun oleh supremasi hukum. Betul? Jadi ini semua terjadi akibat abuse of power. Jadi mohon doanya. Saya akan hadapi semuanya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik. Terima kasih. Satyam Eva Jayate. Merdeka! Merdeka! Jadi tadi ada yang menarik ya. Ketika dikatakan bahwa dia sedang sakit di pasal P21. Itu teknis betul dan pasti ada dokter KPK. Dan semua ada rekamannya. Tindakan penyidik KPK itu. Pasti dia diperiksa oleh dokter. Ini sehat. Ya, ini bisa untuk P21 untuk dibawa untuk serahkan. Lagi radang tenggorokan sama kram perut kok tega sekali KPK menaikkan P21 ini. Karena lagi sibuk berolahraga. Iya, harusnya tunggu minimal radang tenggorokannya selesai. Atau kramnya udah bebas. Kenapa nggak nunggu itu aja bang? Kenapa harus lagi kram perut dikirim P21 bang? Iya kan pertama kan jaksa sudah meminta menyerahkan barang bukti ya, itu formilnya ya. Yang kedua ya pasti dokter sudah memeriksa. Ya ketika diperiksa ini kan klaimnya adalah begitu kan. Tapi kan dokter kan yang ngecek ya tentu punya pertimbangan berbeda dong. Ya kan? Oh jadi pertimbangan P21 itu ada salah satu variabelnya pertimbangan dokter juga. Iya kan dia merasa sakit. Oh iya kan dok, pasti kalau sakit tuh
KPK itu junjung HAM-nya tinggi sekali lah. Pasti diperiksa, pasti penyidik nggak mungkin penyidik nyeret kayak apa. Ingat loh, ini tahanan korupsi. Ya kan tadi pengacaranya aja kan selalu vokal, ya kan? Selembar lambut pun jatuh gitu kan. Wah pasti teriak, ya kan? Apalagi begitu kan, kondisi begini, ya kan? Tapi buktinya P21 selesai kok, ya kan? Mas tadi setiap tindakan KPK, Mas, itu pasti selalu ada rekamannya. Kayak waktu kita ngembaliin barang bukti misalnya, kesepil. Itu maksudnya dokumentasinya kan lengkap. Iya kan? Nggak pasti kita saya ngomong apa ada, ini ngomong apa ada. Jadi nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba, wah begini kami penyidik KPK, nggak mungkin. Nggak pernah ada kejadian, ya. Misalnya penyidik KPK dikatakan misalnya menghilangkan barang bukti dan sebagainya, nggak ada, lengkap. Barang bukti mana nih, penggeledahan nih, videonya lengkap nih, 2 jam, 3 jam. Bahkan pengembaliannya pun jelas kan? Jelas pengembaliannya. Ada berita acara, tapi ada. Udah lama-lama dia buka nih. Lu juga sih, Bang. Nah, kadang-kadang dia juga Bang suka ngeling tackle diri. Bisa ya tackle diri. Daripada disebutin terus. Membuka. Nah, tapi saya pikir ini adalah bahasa kalau intelijen kan decoy. Ya kan, supaya kemana-mana. Termasuk kan ada video. Ya kan, sampai sekarang belum ada video yang dikeluarkan yang selain yang pertama ya. Padahal kita pengen tahu video-video yang lain kayak apa sih, ya kan, kita pengen tahu aja, kepo kan. Nah kemudian katanya ada dokumen yang di Rusia. Sampai Bu Koni balik ke sini podcast lagi kalau nggak salah ya. Belum muncul juga, padahal katanya udah dilegalisir notaris sana. Itu ya titipan kan katanya harus diseperintah yang punya kan Mas Hasto. Jadi Mas Hasto belum rilis, kan baru dirilis 2 lah. Satu yang soal Formula E, Pak Jokowi minta Mas Anies ditersangkakan. Yang kedua soal revisi Undang-Undang KPK itu atas perintah Jokowi. Kalau yang Pak Anies saya udah tegas ya, itu bukan perintahnya Pak Jokowi lah gitu ya. Kalau misalnya perintahnya Pak Jokowi, misalnya kenapa harus ada drama kasusnya Formula E di KPK sampai 2 orang ya deputi penindakan ya, kemudian direktur penyelidikan itu harus dikembalikan ke polisi. Yang kita waktu itu rame-rame kan, wah kita tolak. Akhirnya kan ya kalau yang deputi penindakan alhamdulillah jadi Kapolda, ya kan. Nah, kalau direktur penyelidikan sekarang Kapolda juga di Kaltim gitu ya. Tapi ya, akhirnya dia kembali kan. Ya kan masih ada yang aneh itu gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang pertama, jadi betul lah. Kemudian yang kedua pelemahan, pelemahan jangan cuci tangan dong, ya kan semua terlibat, ya. Saya kan waktu itu juga demo juga kan, ya banyak tuh spanduk gitu kan. Ya kita waktu juga menyayangkan kenapa Pak Jokowi mengeluarkan supres ya. Tapi kan kemudian akhirnya kemarin terjawab, Pak Jokowi kan membalas video itu ya. Ya katanya waktu itu semua partai sudah setuju. Ya sudahlah gitu ya. PKS dan Demokrat yang waktu itu oposisi. Makanya oposisi dan koalisi pun setuju. Ya memang aneh ketika melemahkan KPK cepat sekali tuh undang-undang. Ya kan? Tapi begitu undang-undang perampasan aset sampai sekarang jauh panggang daripada api. Tapi soal tadi Pak Hasto bilang waktu itu kan $3 juta ya operasi untuk penyelamatan untuk pelemahan KPK itu menurut Abang? Buktikan dong. Kita pernah loh ada orang yang seperti dia. Jangan salah, bendahara bendum Demokrat saat itu Nazarudin. Nazarudin ngebuka sebuka-bukanya. Ya, dia buka ke atas, buka ke samping, buka ke bawah. Ya, akhirnya kan banyak kasus yang terungkap sama dia. Jadi nggak mau masuk penjara sendiri gitu ya. Nah, sekarang kan menarik. Kita tahu bahwa semua tadi Mas sampaikan kan, Mas Budi, bahwa semuanya setuju. Nah, itu fakta politiknya begitu. Betul. Kan memang. Nah, $3 juta ini buat siapa? Nah, berani nggak buka kan? Betul. Apakah ini akan seperti kasusnya suap cek pelawat? Ya kan? Waduh, bisa gawat. Tapi di video itu Pak Hasto juga bilang, saya tidak ada bukti. Nah itu demi Tuhan. Iya. Sumpah demi Tuhan, ada Tuhan di bawah kan? Ya kalau sumpah demi Tuhan kan memang tanggung jawaban ke Tuhannya pribadi gitu ya. Nggak bisa disidik kan? Nggak bisa disidik. Ya. Tadi betul, Hari kan bilang nggak ada buktinya, itu ya gimana omon-omon. Ini baru video pertama lo udah begini, udah mengecewakan. Ini mana video berikutnya? Karena kalau misalnya pukulannya punch-nya oke ya. Harusnya video pertama Video pertama beng ya kan.
supaya orang apa kan? nunggu yang kedua ketiga. Iya, setelah itu nyerah orang kan dengan harapan yaudah 2, 3, 4 enggak, yang pertama udah jurang gitu ya, ya kan, ya kan akhirnya, nah karena kan kalau kayak gini kan maunya transaksional loh, hukum itu nggak transaksional, ya kan, apalagi KPK kan sekarang baru bisa menghentikan, sekarang udah bisa SP3 ya, menghentikan penyidikan kalau misalnya 2 tahun tidak ada bukti. Ini sekarang udah ingkrah. Jadi nggak ada SP3 gitu ya. Jangan 2 tahun. Tadi kan ternyata buktinya udah kuat. Gitu. Jadi menurut saya memang sekali lagi ya kasus ini kan menarik juga karena memang rame juga dari pihak Pak Hasto gitu ya. Jadi selalu dibahas dari berbagai macam sisi. Terakhir kan utusan-utusan kan rame. Jadi bukan hanya rame di sidang peradilan, tapi rame di semuanya. Ya kan kemarin tadi katakan benar, apakah ada pertemuan, ada intervensi gitu kan. Saya pikir kalau ada intervensi ya pasti ketahuan. Ya, muncul pasti muncul di Tempo misalnya kan, bocor halus ya kan. Pasti ada lah pastilah. Kan ingat loh, saya bilang selemah-lemahnya pegawai KPK sekarang dari sisi status kepegawaian, mereka tetap adalah orang yang dulu, yang walaupun ya leader-leadernya ya pada pegawainya udah nggak ada gitu ya, yang istilahnya selama ini keras mewakili mereka, tapi mereka bisa mewakili diri mereka sendiri kok ketika diperintahkan untuk ya melakukan hal yang tidak benar. Seperti itu. Apalagi tadi di tempat-tempat yang kan KPK banyak ya, ada pencegahan, ada penyidikan, apa tempat penyidikan riskan. Ada penyidik misalnya dia bermain sendirian, dia bermain. Kasus-kasus suap penyidikan misalnya Robin kan sendirian, ya kan? Sebelumnya juga ya ada 2 lah ya, udah bawa ke sidang, tapi sendirian karena nggak bisa mempengaruhi gitu. Dan ini yang menurut saya masih menjaga marwah KPK. Makanya saya katakan tadi KPK itu adalah lembaga panas. Ya, karena di sana ada berbagai macam elemen gitu saya kan. Lu bisa menguasai elemen air, tapi ada elemen tanah, ada elemen api. Ya kan, emangnya bisa menguasai semua elemen, ya kan? Benar enggak? Sakti. Kalau ada yang bisa menguasai 5 elemen itu sakti gitu kan. Sakti banget gitu. Belum ada ya. Belum ada lah gitu. Iya. Dan tadi Bang Yudi sempat singgung soal Anies misalnya. Iya. Itu apa kepentingannya Bang? Memang berarti memang ada kan upaya untuk tersangkakan Anies, upaya itu ada kan berarti? Ya ada keinginan. Tapi mau berapa belas kali ekspos pun ya kalau memang Bang Anies ya nggak ada bukti ya nggak akan naik. Mau siapapun yang memerintahkan ya, mau kemudian supaya ini terkait dengan politik zaman dulu gitu kan, ya nggak akan bisa gitu. Saya juga nggak paham gitu ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada intervensi, saya katakan kasus Anies sudah tersangka Anies. Yang mau Anies tersangka waktu itu siapa? Firly? Iya pastilah gitu ya. Makanya kan kenapa dipulangkan, ya kan? Seperti itu. Jadi makanya kenapa ya tadi saya katakan bahwa sebenarnya ya KPK itu sekali lagi nggak akan sulit mentersangkakan orang kalau memang dia nggak ada buktinya. Ya. Oh menurut Abang Firly ini bukan suruhan Jokowi berarti? Ya enggak lah. Kan Jokowi ini kan ketika Firly naik ya kan enggak terlalu hubungannya saya pikir ya enggak terlalu inilah ya. Justru Firly ini entah dia bermain buat siapa, akhirnya kan dia menyingkirkan kita, ya kan? Bahkan di saat itu dia menyingkirkan, Jokowi malah nggak mau, ya kan? Jokowi nggak mau, ya itu Firly tetap menyingkirkan. Bahkan inilah kita itu yang Firly itu memang jagonya di situ ya. Dia tuh nggak mau sendirian menyingkirkan. Makanya dalam berita acara rapat koordinasi penyingkiran kita, saya Bang Novel itu yang tanda tangan, ya itu 5 pimpinan KPK, ya kemudian Menpan RB saat itu, ya kemudian Menkumham Pak Yasona, kemudian Kepala BKN, kemudian dulu ada namanya Ketua Komisi ASN, ya ada LAN juga. Jadi lengkap banyak, ya? Jadi lengkap untuk menyingkirkan kita. Bahkan tesnya itu pun tes wawasan kebangsaan itu melibatkan BIN misalnya. Ini kan
sungguh aneh dalam undang-undang yang hanya alih status gitu ya. Ada yang hanya administrasi. Nah, ketika dikatakan bahwa kok kebetulan gitu ya. Kok kebetulan semua anggotanya ada pegawai pengurusnya. Kok kebetulan orang-orang yang menangani suatu perkara. Seperti itu. Jadi ini menarik gitu. Kenapa Firly pengen banget gitu ya. Dan tadi saya katakan ketika misalnya Bang Novel sudah tersingkir pun. Bang Anies pun tetap nggak jadi tersangka. Ketika dulu dituduh-tuduh gitu ya. Ya karena apa nggak ada bukti. Dan katakan sampai sekarang pun ya nggak mungkin ya kalau nggak ada alat buktinya. Dan itu aja sudah menurut saya paling jelas lah. Jadi ketika Hasto KPK mentersangkakan ya tentu ada alat bukti, ada perbuatannya. Gitu. Nggak mungkin kosongan lah ya. Nggak mungkin kosongan gitu. Jadi sekali lagi bahwa memang kasusnya Hasto itu murni penegakan hukum, ya silakan saja bertarung kalau memang dirasa dakwaan KPK ada yang missing link misalnya, ada yang kabur misalnya, silakan aja. Tetapi kan di persidangan nanti itu semua akan dibuka. Saksinya siapa? Kan akan hakim boleh bertanya juga. Ya, penasihat hukum bisa bertanya. Kemudian barang buktinya dijembreng. Ini loh barang buktinya, ini loh alat buktinya, ini keterangan ahli, ini keterangan ini. Apalagi peradilan yang menyita perhatian publik seperti ini kan pasti kan live terus. Iya betul. Iya kan? Live terus seperti itu. Gitu. Pasti KPK-nya benar-benar well prepare itu kan. Iya karena betul dan basic logicsnya bener kata Bang Yudi. Jangan sampai kalau ini belum matang udah P21 lu nyusahin jaksa. Nyusahin jaksa dan nguntungin Hasto sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya pihak Hasto misalnya diburu-buru malah harus senang dong. Kok malah sedih saya lihat. Walau ini terburu-buru ini harus senang dong. Biar aja terburu-buru biar prematur. Prematur gitu kan. Dakwaannya prematur tidak makin jelas. Prematur harusnya makin happy. Mas Hasto ya. Iya kan? Toh sebenarnya kan mereka juga dikasih dakwaan dikasih. Berkas perkara dikasih. Kan supaya haknya sebagai itu dapat mereka. Berita acara saksinya siapa aja dapat mereka. Pihak sana penyitaannya dapat, mereka mempelajari segini kan, kemarin kita lihat segini ya, itu dikasih, silahkan di situ mempelajari, ya kan, seperti itu. Jadi KPK pun ya welcome aja memberikan itu kan, kan nggak ada yang ditutupi. Emang ini kadang-kadang ada yang nggak tahu bahwa tersangka ketika penyidikan BAP dan semua rahasia, tapi begitu sudah dijadi terdakwa, ya mereka diserahkan semua BAP itu. Jadi BAP dulu Mas berita acaranya itu ada dikasih ke pihak sana gitu. Diungkit lagi. Ada. Ada. Jadi dikasih juga semua kita kasih, nggak ada yang kita tutupin, nggak tutupin hilangkan. Gitu. Bang, tapi kok ketawa dia? Nanti judulnya ini apa namanya? Ternyata Hari Putra. Tiap ketemu itu terus mau dia merasa lu sih ketemu dia. Iya gua ketemu dia ketawa kok. Main yang saya cari. Gimana? Kita lagi mau nanya apa deh? Bang mungkin nggak misalnya gini kan tadi kalau dalam persidangan kan ya bukti itu harus lebih terang dari cahaya ibaratnya gitu kan. Ya, apa bahasa udah cuma nusan wae kan itu problem saya gitu kan ya. Klereon. Ya itu cahaya. Misalnya ini kan kayaknya apa yang dikatakan Mas Hasto, kuasa hukumnya dan para juru bicaranya, pendukungnya itu merasakan bahwa ini opininya kan ini kriminalisasi, ini politisasi dan beliau ini tahanan politik. Opini publik yang dibangun kan seperti itu. Mungkin nggak Bang, ini upaya untuk menggiring opini publik sehingga publik memberikan dukungan kepada Mas Hasto dan ujungnya opini publik dan tekanan publik ini bisa mempengaruhi hakim dan persidangan. Menurut Abang gimana? Nggak juga, hakim itu kan independen ya. Dia mungkin nggak terlalu melihat publik, dia melihat fakta keterangan yang ada. Mana keterangan saksi yang mengatakan bahwa Hasto memberi suap, ya klaster yang pertama. Mana saksi yang mengatakan bahwa Hasto merintangi penyidikan, klaster yang kedua. Bukti-buktinya di itu mana? Itulah. Ya kan nggak pernah kita pengadilan tunduk pada tekanan publik, baik kepada KPK maupun sebelumnya. Bahkan ada beberapa kasus gitu ya, yang diam-diam tapi menang. Iya kan? Ada SP3 juga. Iya, justru kalau misalnya gaduh begini, ini kan menarik.
Kalau KPK ditekan-tekan seperti ini, secara logik dan secara ini gimana sih Bang? Kalau saya ya ini kan tekanan ini sebenarnya kasus Hasto ini bagi saya kalau saya jadi penyidiknya ini B aja gitu, biasa aja. Kita tetap objektif, profesional, independen, nggak ada kita misalnya wah sialan gua dikerjain, sialan gua dilaporin salah sih, nggak ada. Ya udah, makanya buktinya kan cepat selesai, lengkap, ya kan? Nggak ada emosional, ya kan nggak ada hak-haknya yang dibatasi, ya kan? Kemudian apapun diberikan, penasihat hukum mendampingi bisa. Bahkan kemarin menambah 17 gitu kan. Sebelumnya berapa? 100 atau berapa gitu. 1000 ya. Sebelumnya katanya berapa pengacara gitu kan mendampingi. Ya nggak masalah gitu kan. Bagi saya justru makin banyak pengacara malah makin bagus. Makin membuktikan bahwa mereka sadar. Ini ada kasus hukum. Sehingga membutuhkan banyak pengacara untuk baca berkas. Ya, untuk mencari celah hukum. Betul nggak? Iya. Ya kan? Dan semakin banyak pengacara, semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Ya kan, bukan hanya pengacara, tapi juga kantor pengacara juga hidup. Iya juga. Iya loh, di saat saya nyari kerja susah loh sekarang. Iya, Saya nggak berpikir sejauh itu. Hebat loh, membuka lapangan kerja besar loh Bang. Karena saya tidak perlu pembaca berkas waktu itu, makanya saya nggak hire pengacara. Iya, akhirnya nggak terbuka lapangan kerja. Nggak waktu itu. Ini nggak perlu. Ini judulnya harusnya mengkuliti ya mengkuliti. Bang. Balik lagi Bang. Ini soal apa namanya isu pelemahan KPK. Apakah KPK hari ini itu adalah residu dari KPK yang kemarin gitu kan? Kan itu yang malah di framing itu kan Bang. Cerdas pertanyaannya. Jadi memang saya menganggap masa Firly dan masa Dark Age, ya kan, masa kegelapan, ya kan, karena pada saat itu, ya kita tahu Firly jadi tersangka, pidana lanjut melanggar etik, ya. Bahkan kita tahu bahwa pegawai KPK pun ada yang pungli rutan, ya. Kasus-kasus juga apa namanya, gimana ya? Mau dikatakan banyak gimana gitu ya. Nah sekarang kalau dulu isi KPK saya katakan sekarat gitu ya, sekarat. Sekarang ini kan udah mulai agak pulih tapi kan nggak bisa berlari. Ya kan? Nggak bisa langsung wah begitu orang kayak pulih dari koma langsung bisa lari, nggak bisa lah, pelan-pelan dulu. Nah kita harapkan 5 orang pimpinan ini kan semuanya rasanya penindakan nih. Ada jaksa, mantan jaksa juga, jaksa apa jadi jaksa 2 orang. Polisi 1 orang. Dari BPK 1 orang ya komisionernya. Kemudian hakim juga 1 orang. Ya kita harapkan 5 orang pimpinan ini benar. Ya. Kita harapkan 5 pimpinan ini ya itu mampu untuk ya membawa KPK, setidaknya kemarin kan ada OTT ya di Oku ya, alhamdulillah itu berhasil membuktikan bahwa ternyata pemilihan ada yang nggak sabar, padahal masanya masih 5 tahun, baru berapa bulan dari tangkap, atau sabar dulu kayak gitu kan, ternyata nggak sabar mereka, ya kan baru dilantik Oktober ya kalau DPRD ya, DPRD ya, DPRD kan, Oktober kan berapa bulan, ya kan belum balik modal gitu ya, ya 3 lagi, nah ini bisa kemana-mana gitu ya, karena kan permintaannya banyak ya, apalagi untuk kelas daerah, jadi kembali lagi bahwa setidaknya OTT masih ada, ini kan OTT nih. OTT masih ada, walaupun ini daerah ya, setidaknya kita harap berarti besok Pak. Kemudian yang kedua, mereka pertama kali kasusnya kan kasus Hasto, artinya mereka sudah punya parameter standar. Wah, lu berani menetapkan tersangka sekjen partai besar di Indonesia, maka berikutnya jangan kecil-kecil dong, jangan yang cerek, jangan teri, ya kakap lah. Oposisi, koalisi sama-sama harus kena kalau melakukan korupsi. Dan sekali lagi, Mas Budi ada buktinya, itu kan, Mas Ari kan? Ya, karena bukti lebih terang dari cahaya, harus lebih terang dari cahaya. Iya kan? Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, karena nggak boleh ragu, sumir, ya, nggak boleh ragu. Misalnya, benar nggak nih Mas Ari yang kemudian melakukan perbuatan itu? Nggak boleh, harus ada buktinya. 2 alat bukti yang cukup, KPK malah 5 alat bukti, semua lengkap. Ya, nggak boleh nggak ada itu gitu. Karena tadi kalau misalnya kemarin ada yang mengatakan, gimana kalau saksi yang mengatakan hanya 1 orang? Wah riskan. Saya katakan Mas Budi dan Mas Ari, penyidik KPK ini kan bukan penyidik kemarin sore.
boys yesterday afternoon gitu kan, anak kemarin sore. Bukan lah, mereka udah pengalaman menangani kasus-kasus besar, ya kasus jangankan kasus suap ya, sebenarnya kasus suap itu mudah, ya ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa dia memberi suap, dia menerima suap. Paling susah itu kan bukti kasus kerugian keuangan negara, ya harus prosedurnya, harus kewenangannya, harus menghitung kerugian keuangan negara, harus kunjungan ke site, ya kan? Nah, cek fisik. Nah, jadi kalau ini menurut saya sih nggak terlalu mudah. Makanya kan nggak tebel. Oh, saya iktp setebel ini, ya kan? Nah, itu kan saya lihat nggak tebel gitu kan? Itu baca mungkin 2 jam, kan? 2 jam muntah bacanya gitu. Lu baca berkas, mendingan nongkrong ini. Ini belum ada ini ya, belum ada kopi yang jadi. Belum. Mending nongkrong. Ya debat soal jadinya kan. Jadi panjang. Seperti itu. Iya. Menyangkut iklan. Lanjut. Ya intinya kita tunggu saja. Kan katanya hari Jumat besok kan mau ada eksepsi ya. Eksepsi itu apaan sih? Eksepsi itu kan lu jangan ribet-ribet bahasa lu lah. Ya apa ya? Semacam mereka menolak dakwaan lah. Oh, dakwaan. Berarti ya kan tapi kan macam-macam ya. Ada berarti penuntut yang baca. Enggak sana pihaknya Hasto. Kan kemarin udah dakwaan. Ya kan? Ya mereka menolak dakwaan lah dengan ya tapi kan biasanya kan kalau error insona ya kan? Salah orang gitu kan? Ya misalnya kompetensinya misalnya itu adalah perdata ya kan, bukan pidana. Tapi saya pikir itu artinya belum masuk ke pokok ya. Tapi saya pikir saya katakan orangnya benar ya kan. Kemudian pidana korupsi. Ya, jadi seperti itu. Jadi udah nggak apa-apa lah. Ya, ini mau berpanjang napas lah sebenarnya. Sebelum nanti langsung ke nanti kan ada putusan sela. Saya pikir putusan selanya pun juga pasti ditolak lah. Artinya langsung ke pemeriksaan saksi. Justru saya juga menanti saksi-saksinya ini nanti di persidangan. Karena memang kasus ini kan unik ya. Kasus ini kan tentu ketika dikatakan sebelumnya ada, oh ini kan masalah internal partai. Ya iya, ini masalah internal partai yang kemudian, ya kan, dulu menyuap komisioner KPU, kan gitu. Kalau nggak ada tindakan ini aman-aman aja nih. Aman aja. Kalau mungkin sekarang ini kali ya, wah berandai-andai ya. Coba dulu siapa Rizky Aprilia mau nerima gitu kan. Ternyata ya kan nggak mau, dia tetap jadi anggota DPR kan. Melawan pula Mbak Kiki. Mbak Kiki panggilannya ya? Iya Mbak Kiki. Oh, udah pernah ketemu, saya belum pernah. Kenal. Oke, iya maksudnya betul juga. Andai kan Mbak Kiki waktu itu, ya udahlah. Kemarin maju cawagup kan Mbak Kiki. Menang. Kalah. Artinya ketika pun waktu itu dia mau gitu ya, kan yang lainnya udah oke gitu ya. Pasti tapi kan hidup itu kan nggak segampang gitu kan. Tak segampang itu kalau kata saya Bernard ya. Bernard dia cipta. Tidak segampang itu kan. Karena itu nggak segampang itu. Betul loh. Saya kalau jadi dia kan pasti kan coba waktu itu kan sampai kan disamperin ke Singapura ya. Utusan kan berebut mundur gitu kan. Kalau sekarang kan belajar dari ini kan begitu mundur mau semua. Makanya ada beberapa anggota DPRD dan ataupun DPR yang dia sebenarnya nggak lolos ya, tapi karena di atasnya mundur. Nah itu sebenarnya ingin mencontoh itu, tapi saat itu kan nggak mau. Ya saya nggak tahu, mungkin Mbak Apri panggil juga podcast ini, Bu, kenapa kemarin nggak mundur? juga. Iya. Dia kan. Coba nggak mundur gitu. Jangan bawa gue lo pasti. Tapi dia saksi sih memang, nggak boleh juga, betul. Cocok. Jadi ya kembali lagi, ya nasi sudah menjadi bubur. Ya kan, akhirnya terpaksa dan tanda kutip gitu ya menyuap komisioner KPU, ya akhirnya kena kan karena dapat keuntungan. Kalau Harun Masiku berhasil menyuap komisioner KPU dan nggak ketahuan saat itu, Harun Masiku yang jadi anggota DPR dan Mbak Kiki yang dirugikan. Ingat loh bahwa kasus korupsi itu kan bukan hanya merugikan negara, merugikan orang juga bisa. Coba kalau soal itu berhasil nggak di OTT KPK. Mbak Kiki nggak jadi anggota DPR sama udah 4 tahun, rugi dong dia kan. Dia meraih suara banyak, kedua ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Ya itu tadi bahwa korban kasus korupsi itu bukan hanya negara, tapi rakyat langsung. Dan Mbak Kiki juga rakyat kan? Wakil rakyat malah. Nah itu saya katakan kalau misalnya dengan uang bisa mengatur segalanya, ya kalau kata ayah saya kan bahasa Batak saya jadi lupa tuh ya. Ya hepeng mengatur negarawan gitu kan, uang mengatur negara gitu ya. Ya jangan sampai itu kenapa harus ada KPK, ada kepolisian kejaksaan. Jangan sampai
tadi uang itu mengatur negara. Orang bisa membeli suap, bisa jadi ini, jadi itu. Nah, kalau misalnya kembali lagi bahwa ya tentu kasusnya ini kan menarik Asto, tapi kita juga jangan sampai fokus di sini juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hukum itu jangan seperti pisau ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya itu saya sepakat kalau isu begitu gitu ya. Semua harus dibahas ya kan. Gitu. Kemudian yang ketiga ya jangan merasa paling dizolimi dong. Ya kan, hadapi aja. Ya kan? Ya memang saya paham bahwa tentu nggak ingin dong kewibawaannya jatuh di mata pendukung gitu kan. Makanya seperti itu ya biasa aja. Tapi mungkin juga Mas Hasto bebas murni kan mungkin juga. Oh, bisa juga dong. Betul kan saya katakan. Asa masih ada kan? Itu harapan itu masih ada. Tadi katakan kalau memang merasa tidak bersalah ya di persidangan. Ya kan? Buktikan bahwa KPK ini salah gitu. Bukan kan? salah bahwa saya tidak melakukan suap. Yang suap orang lain. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi Rinda? Iya, Udah ini sejam lewat. pertanyaan terakhir nih Bang. Mantap juga belum puasa stamina lu nih. Bagus Bang, ini Dan oh ya satu lagi nih. Dan gue seneng Bang kalau persidangan bulan puasa ini, ya kan orang udah bisa sumpah, bisa bohong. Mungkin bisa bohong. Tapi kalau bulan puasa kan makin pusing dia kan. Waduh nanti batal puasa gue nih kalau gue bohong gitu. bohong mah bohong aja. Ini kemarin OTT bulan puasa. Iya. Oh iya bener juga. Emang lu pikir perzinahan nggak ada bulan puasa begini? Ada ya? Ada lah. Kok polos gitu? Enggak, tapi hotel menurut data PHRI setelah bulan puasa okupansi turun nih. Turun kan, bukan nggak ada kan? Iya. Iya kan? Itu. Iya juga ya. Sulit berarti Bukan berarti nggak bisa. Ah itu pertanyaannya. Nah Bang, ini kan kita melihat bahwa serangan Hasto ini kan masih ke Pak Jokowi hari ini kan. Itu jadi fokus gitu. Dan videonya Hasto yang terakhir itu juga bicara bahwa ini adalah intervensi Jokowi ini melemahkan KPK. Nah, berarti saya masih pertanyaan tadi Bang. Berarti dulu waktu pengangkatan Firly jadi ketua KPK itu bukan murni maunya Jokowi dong. Apakah Firly dan Jokowi ini selalu sama, beda, sering sejalan atau gimana sih menurut Bang Yudi? Nah itu harus cari nama sumber podcast yang lain. Nah misalnya kayak kemarin Bang Julvan Lindan kan, itu yang di DPR. Kalau saya kan maunya di KPK. Nah, melihat dari KPK-nya, apakah sama Presiden? Ya kalau saya waktu itu tidak melihat. Itu kan di atas satelit lah itu ya. Nah walaupun di atas langit masih ada satelit. Lu kan di hilir aja kan, terima barang janji aja lu kan. Betul, melihat lu kok begini, nah kan, lalu kok begitu gitu kan. Karena kan dulu kita pernah menolak Firly loh. Ya kan dari penindakan, ya kan, wah, akhirnya kepilih gitu kan. Nah, siapa yang mau orkestra itu? Itu kan pertanyaan menarik, gitu. Sampai kemudian sekarang Firly kan jadi tersangka nih, belum ditahan. Nah, ini menarik juga, gitu ya. Tapi kembali lagi, ya bahwa bagi saya, ya apapun yang coba dilakukan orang, ya pasti akan ada resistensi kok. Tenang aja, karena kebenaran pasti akan menemukan jalannya ya kan tadi sampaikan. Kita kan juga bisa ngomong gitu kan, kebenaran akan menemukan jalannya, ya kan, justice will find a way, truth will find a way, itulah sekali lagi love will find a way. Jadi intinya kalau bagi saya ya kenapa yang diserang Pak Jokowi kan karena udah nggak punya kuasa, ya kan. Kedua ya mungkin ada hubungan di masa lalu yang buruk. Kemudian yang ketiga kan tadi saya katakan more riding the wave gitu kan, bahwa wah berharap bahwa kan ya Pak Jokowi kan juga dalam kutip kritik-kritiknya banyak gitu ya, sehingga kemudian bisa menyatukan semua jadi tokoh jadi antitesis ya, jadi tokoh pemersatu gitu ya. Padahal kan nggak bisa. Kenapa? Karena kasusnya adalah kasus korupsi. Kalau kasus korupsi orang akan jijik seperti itu. Mas, nih terakhir banget nih. Kita dengerin ini ya, Mas Guntur ya. KPK ini saya ingin memberikan pesan pada komisioner KPK, pada penyidik KPK, khususnya kepada Kasatgas AKBP Rosa yang telah melakukan tebang pilih terhadap Hasto Kristianto. Apa buktinya? Kalau kita kembali kepada kasus suap Wahyu Setiawan pada tahun 2020, bahwa Wahyu Setiawan kalau kita baca putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, bahwa Wahyu Setiawan tidak hanya menerima suap
dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, dan itu sudah diadili di pengadilan, tapi juga menerima suap dari Sekretaris KPUD Papua Barat waktu itu atas nama Rosa Muhammad Tamrin. Pertanyaannya adalah, kenapa hanya kasus uang dari Saiful Bahri dan Harun Masiku yang ditindaklanjuti, yang diproses secara hukum sampai masuk pengadilan dan semua sudah diputuskan secara kekuatan tetap, inkrah. Tapi kenapa kasus suap yang diberikan oleh Rosa Muhammad Tamrin tidak pernah diproses secara hukum oleh KPK, oleh AKBP Rosa? Apa karena Rosa Muhammad Tamrin namanya sama dengan AKBP Rosa sehingga tidak diproses secara hukum? Ini menunjukkan tebang pilih yang sungguh nyata. Silakan baca putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 bahwa Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang suap dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, tapi juga dari Rosa Muhammad Tamrin, Sekretaris Papua Barat. Tapi sampai sekarang dia sebagai pemberi suap tidak pernah diproses secara hukum oleh KPK. Dia bersaksi di pengadilan dan terbukti memberikan suap, tapi tidak pernah dipenjara seperti yang lain. Apakah karena Rosa Muhammad Tamrin tidak terkait dengan PDI Perjuangan sehingga tidak diadili? Apakah karena tidak ada instruksi politik? Karena itu Rosa Muhammad Tamrin tidak diadili. Tapi kalau untuk kader-kader yang bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan ada instruksi politik sehingga harus semuanya diungkap, diadili, termasuk dipaksakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilibatkan dalam kasus ini. Dan kita lihat ini bukti tebang pilih dari KPK. Ya, Tanggapin dikit lah. ya sama kayak orang lagi ditilang gitu ya. Kemudian ngelihat ada orang lain juga kan masuk, tapi petugasnya cuma satu gitu kan. Oh itu kok nggak ditilang gitu kan. Ya gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tahu dari mana nggak diproses kan. Siapa tahu lagi proses. Ya, kemudian yang ketiga, ya biasalah. Istilahnya nunjuk ke orang, 4 nunjukkan ke dianya. Ya, yang keempat, ya bahwa kalau kasusnya sudah seperti itu ya sudah ingkrah dan sebagainya ada bunyi putusan ya sebaiknya pasti KPK akan melanjuti gitu ya. Karena jaksa akan membuat, ini teknis banget ya, akan membuat yang namanya laporan hasil persidangan, laporan hasil penuntutan ya, nota dinas ke penyidikan untuk tindak lanjuti adalah itu gitu ya. Ya maksudnya ya kan kayak begini-gini kan kayak yang nembak gitu ya dengan peluru hampa ya kan. Pistolnya pistol air lagi. Ya kan, ya udah kan fokus aja ya kan dengan kasusnya sendiri, jangan kasus yang lain gitu. Ya, jadi kalau ya kayak gini kan nggak ada habisnya. Ya saya pikir apa aja pun bisa ditimpakan pada KPK, termasuk KPK misalnya tebang pilih dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi kalau kayak gitu kan dia berusaha, kan kayak begini-gini kan seperti orang yang tenggelam, ya kan? Ingin narik semua orang supaya ikut tenggelam juga, ya kan? Supaya dia yang selamat, orang malah tenggelam gitu. Begitu sih analogi saya. Siap. Tapi ini nggak benar ini tuduhan ini. Iya tuduhan ini apa namanya, silakan akan saya bilang silakan aja menuduh gitu kan. Toh tuduhan kayak gini kan. Kita konfirmasi semua ya. Ya maksudnya gini, tuduhan ini pun juga nggak akan bisa membantu banyak pembelaannya Hasto di persidangan. Nah itu maksudku. Iya, jadi ya silakan aja tuduh apapun kan. Nah, dituduh KPK edisi Jokowi lah, menuduh beginilah, begitulah KPK tebang pilih, tapi kan kasus hukum tetap lanjut, ya kan? Nah, katanya saya bilang, ya kayak dekoi-dekoi kayak gini, pengalian perhatian kayak gini kan KPK sudah biasa. Ini pengalian perhatian nih berarti ya? Iya, bagi saya ini pengalian perhatian aja. Kenapa nggak fokus aja di situ, di kasusnya Hasto seperti itu? Ya. Oke lah. Oke, makasih Bang Yudi. Kamsia Bang Yudi. Siap. Sampai jumpa Kita lagi. tunggu proses peradilannya. Kamsia.